Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lufiana Mayang Sumarti, NIM 2330-1204 dari PPG Pelajar Bacaan Gelombang 1 tahun 2024. Berikut ini merupakan UAS teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Soal yang pertama, saat ini banyak perangkat teknologi digital yang telah dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk peserta didik. Jelaskanlah berdasarkan contoh minimal 3 perangkat teknologi yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas bagi peserta didik melalui presentasi saudara selama 5-10 menit yang diunggah dalam akun YouTube. 3 perangkat teknologi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada Canva, yang kedua YouTube, dan yang ketiga PowerPoint. 1. Canva. Canva adalah platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, spanduk, rencana, presentasi, dan lainnya. Canva juga menyediakan berbagai template, elemen desain, dan alat editing yang dapat membantu pengguna dalam menciptakan desain untuk kebutuhan guru dan peserta didik. Manfaat Canva. Canva memiliki banyak manfaat bagi dunia pendidikan, baik untuk guru, siswa, maupun institusi pendidikan. Berikut ini ada beberapa manfaat utama dari Canva dalam konteks pendidikan. Yang pertama, dapat mempermudah pembuatan materi ajar. Di sini, guru dapat dengan cepat membuat materi ajar yang menarik serta informatif, seperti membuat presentasi, infografis, lembar kerja peserta didik, dan poster. Hal ini dapat membantu guru dalam menyampaikan informasi secara visual sehingga membuat lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa. Siswa dapat menggunakan aplikasi Canva untuk mengerjakan proyek yang kreatif seperti membuat poster atau infografis. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan desain peserta didik untuk mendorong agar berpikir lebih kreatif. Yang ketiga yaitu kolaborasi proyek. Kolaborasi proyek bagi peserta didik yaitu dapat bekerja sama secara kolaboratif sehingga peserta didik bisa menghasilkan proyek desain. Mereka dapat berbagi desain dengan rekan satu tim dan bisa mengeditnya secara bersama-sama, sehingga dapat mengembangkan keterampilan kerjasama peserta didik. Yang keempat yaitu penyampaian materi yang lebih menarik. Materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk visual yang menarik dapat meningkatkan minat dan perhatian siswa sehingga membuat proses pembelajaran lebih efektif. Yang kelima, portofolio digital. Peserta didik dapat menggunakan Canva untuk membuat portofolio digital yang menampilkan hasil karya mereka. Yang keenam, akses ke sumber daya pendidikan. Aplikasi Canva juga menyediakan berbagai template dan sumber daya yang dirancang khusus untuk pendidikan, seperti template untuk jadwal pelajaran, sertifikat, dan poster pendidikan. Ini juga dapat memudahkan guru dan siswa untuk menemukan dan menggunakan materi yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketujuh yaitu penggunaan multi-platform. Aplikasi Canva dapat diakses dari berbagai perangkat, baik itu dari komputer, tablet, dan maupun smartphone. Yang kedua yaitu YouTube. Aplikasi YouTube sebagai pendukung pembelajaran merupakan media audio visual yang sangat cocok dalam pembelajaran di masa yang sekarang ini. Apalagi teknologi yang semakin canggih yang dapat memudahkan segala sesuatu termasuk pembelajaran. Adapun manfaat yang dimiliki oleh YouTube yaitu dalam proses pembelajaran, baik
baik bagi siswa maupun guru. Yang pertama, akses ke berbagai materi pembelajaran. Aplikasi YouTube menyediakan berbagai video edukasi yang mencakup hampir semua topik dari sains, matematika, hingga seni sejarah. Aplikasi YouTube ini dapat memberikan materi tambahan terhadap peserta didik agar dapat memperdalam pemahaman mereka tentang apa yang dipelajari pada saat ini. Yang kedua, pembelajaran visual dan auditori. Aplikasi YouTube dapat membantu siswa yang lebih mudah belajar melalui visual dan audio. Karena dalam YouTube terdapat penjelasan yang disertai gambar, animasi, dan demonstrasi praktis, sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan teks saja. Yang ketiga yaitu peserta didik bisa belajar secara mandiri. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Peserta didik bisa menonton kembali video yang telah dijelaskan oleh guru sebelumnya yang belum dipahami, dan agar lebih mudah mereka dalam menguasai materi. Yang keempat yaitu sumber inspirasi dan kreativitas. YouTube memiliki banyak konten yang menginspirasi dan dapat mendorong kreativitas peserta didik. Yang kelima yaitu peningkatan keterlibatan siswa. Aplikasi YouTube juga menayangkan video yang menarik dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Video tersebut dapat disajikan dengan cara menarik, dapat membuat materi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Yang keenam yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Aplikasi YouTube juga memungkinkan akses ke materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Ini sangat bermanfaat bagi siswa yang belajar secara online, karena bagi mereka sangat membutuhkan pengulangan materi di luar jam pelajaran. Yang ketujuh, adanya evaluasi dan feedback. Guru dapat menggunakan video untuk memberikan penilaian serta umpan balik yang diberikan kepada peserta didik. Misalnya, memberikan komentar terhadap video proyek siswa atau menggunakan video untuk menjelaskan umpan balik secara lebih detail. Yang ketiga yaitu aplikasi WordWall. WordWall adalah platform online yang memungkinkan guru dan peserta didik untuk membuat berbagai jenis aktivitas interaktif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Platform ini menyediakan berbagai template aktivitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Adapun manfaat dari WordWall yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan visual. WordWall membuat aktivitas interaktif yang dibuat dengan sehingga membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. WordWall dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa sehingga bisa termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu berbagai jenis aktivitas. WordWall dapat menawarkan berbagai jenis aktivitas seperti kuis, aktivitas silang, pojokan, berbagai peruntungan, dan lain-lain. Keberagaman ini memungkinkan guru untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan gaya belajar siswa. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang interaktif. Aktivitas yang interaktif dapat membuat siswa untuk belajar secara aktif daripada hanya mendengar penjelasan yang pasif. Hal ini bisa meningkatkan pemahaman dan potensi materi pembelajaran pada siswa. Yang keempat yaitu aksesibilitas dan fleksibel. WordWall dapat diakses sebagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone, sehingga siswa dapat berpartisipasi dalam aktivitas kapanpun dan dimanapun saja. Yang kelima yaitu pengembangan keterampilan teknologi. Menggunakan WordWall dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang penting di daerah di
juga menyediakan fitur untuk melacak kemajuan siswa dan